ya? Apa benar ini dengan Bapak Isnan? Oh iya benar. Ada apa ya? Jadi kami mau bertanya-tanya nih seputar pembuatan gitar. Oh gitu. Dari mana nih? Dari SMA Saksarius, Pak. Oh serius. Iya. Oh iya ya. Oke oke. Bisa. Oke. Ya, Pak. Kenalkan Pak, kami dari SMA Saksarius. Kami kelas 11. Saya Jessica. Saya Faren. Saya Saskia. Dan di sini kami ingin mau bertanya-tanya mengenai pembuatan gitar sebagai salah satu industri di Gunung Kidul. Oh gitu. Oke. Nah, kami dapat rekomendasi dari guru prakarya kami untuk mengunjungi tempat ini. Siapa gurunya tuh? Pak Adi ya? Oh Pak Hadi. Iya. Oh Pak Hadi yang panggil gitu. Iya. Oh Pak Hadi. Ini apa yang mau ditanya nih kira-kira nih? Kan Bapak bilang tadi Bapak dari Jogja nih. Ah. Ini itu dari Jogja itu pelajar atau gimana? Oh dulu sekolah, tapi bukan urusan gitar, bukan urusan seni. Dulu di teknik industri di Jogja. Ini sekolah doang. Ah sekolah. Aslinya ke asli Jogja. Asli sini, Oh. asli sini. Oh gitu. Ya aslinya sini. Kok bisa tiba-tiba gitar, Pak? Iya. Ya dulu kan hobi ya, namanya hobi, pengen main. Agak sedih sih sebenarnya kan. Jadi gitarnya pinjam sama teman tuh. Jadi kan seminggu gak dibalik, marah dia. Wah ini gitar bikin aja lah. Nah itu mulainya dari situ. Oh, berarti otodidak ya? Otodidak, Belajar. otodidak. Otodidak. Udah berapa lama kira-kira Pak? Itu waktu di Jogja itu mulai belajar itu ya 98, 99 lah. Jadi masuk ke tahun 2000-an itu sudah lumayan agak bisa bikinnya dulu. Mulai ada yang teman-teman tuh, wih bagus nih buat aku. Pesan. Lama-lama, wih ini bagus sih, bisa jadi nih. Otak bisnisnya langsung. Mulai dari situ. Oke, Pak. Tapi kenapa harus gitar gitu, Pak? Apa sebelumnya emang suka gitar atau emang Iya, awalnya dari hobi. Hobi. Iya, awalnya dari suka main gitar gitu. Awalnya. Kalau Jadi sekarang nih, maaf, kalau sekarang nih Bapak nih bikin gitarnya hanya gitar listrik atau bisa gitar yang lain gitu Pak? bisa semua. Bisa di custom? Bisa di custom. Akustik, elektrik. Kayak gini kan akustik. Ya. Ini elektrik. Bass juga bisa, bass. Ya, ada juga yang pesen bass. Pernah ada. Pokoknya yang urusan gitar, bass itu bisa. Kalau suling nggak bisa. Ada lagi. Beda. Beda konsep. Beda ya. Jadi untuk buat satu gitar tuh butuh berapa lama, Pak? Sebenarnya aku jarang kalau bikin satu tok langsung itu. Karena kalau satu tok makan waktu dia. Bisa nyampe 1 bulan gitu. Biasa lebih. Karena kalau bikin satu itu banyak waktu yang terbuang. Jadi maunya itu bikin 5 gitu lah. Bisa kelar 1,5 bulan gitu. Tergantung pesanan gitu ya? Tergantung pesanan. Tapi kalau yang masuk satu ya mau kerjain satu dulu, yang lain ini dulu kan. Itu Bapak buatnya sendirian atau ada teman-teman lain yang bantu? Sementara ini sendiri. Karena gimana ya, agak susah nyari orangnya gitu. Harus ngajarin lagi? Iya, harus kasih tahu, harus ini kan kerjaan ini kan detail masalahnya. Iya. Nggak bisa kita, oh ini biar gini aja nggak apa-apa, nggak bisa gitu. Yang kecil-kecil memang harus diperhatikan. Namanya ini kan bukan cuma industri, ini kepuasan jadinya. Kepuasan. Lalu untuk bahan-bahannya Bapak ambil dari luar atau yang di Dari Indonesia? Nah itu sebenarnya kalau di elektrik terutama ya, itu bahan itu sesuatu permasalahan. Tapi orang-orang tuh pada umumnya maunya bahan-bahan dari luar, dari luar negeri. Tapi saya punya proyekan tuh mau memberdayakan bahan dari lokal. Karena kayu-kayu dari kita ini bagus-bagus, cuman karena sudah terframing gitar itu kayunya harus dari luar,
Nah, merubah cara pikir orang itu susah, harus dibuktikan gitu loh. Nah, gitu. Jadi sementara ini pakai kayu lokal. Kecuali ada permintaan khusus yang baru. Bisa pesan dari Jawa gitu, banyak ke Jawa. Itu termasuk salah satu tantangan terbesar. Tantangan, pasti itu, tantangan. Kita kan gimana ya? Kayu kita kan banyak, ngapain kita mau merendahkan bahan dari kita sendiri gitu kan? Bagus-bagus lagi. Nah, itu. Kayu itu kayu apa ya? Kalau kayunya itu kalau untuk body kayak gini ya. Ini mahoni. Kalau bahasa kerennya itu mahogani. Ah, kalau orang luar bilang, "Wah, kayunya mahogani." Bagus itu. Padahal di sini ya mahoni. Sama aja kayaknya kayak gini. Kayak gitu. Kalau untuk ini ya. Body. Kalau untuk neck ada yang kayu kita ini kayak gini, ini mahoni juga. Ada yang kayu hitam kayak gitu. Nah, itu kayu ini itu malahan. Kayu asli sini. Nah, ini kayu hitam ini. Ini kayu kulim namanya. Kalau biasa dibikin orang untuk buat rumah itu. Nah, ini kayunya kuat ini, asli kuat dan bagus. Soundnya bagus, suaranya bagus. Berarti Pak, kualitas kayu itu mengaruhi suaranya. Pengaruh ya jelas. Jelas pengaruh. Itu pengaruh suara ke pengaruh kekuatannya. Jadi kan dia memang harus benar-benar kering gitu ya. Pengaruh, pengaruh. Ya, lalu apa Bapak kirim ke toko-toko nggak atau langsung belinya di Oh sini? enggak ke toko-toko enggak. Jadi orang custom datang ke sini. Itu Bapak menerima pesanannya hanya yang di dalam sekitar daerah sini atau keluar kota juga bisa? Di keluar kota ada itu. Kemarin ada yang Kalimantan, Oh, jauh. ya. Palembang ada. Sudah. Tapi keluar sudah. Tapi ininya masih kecil kan, nggak terlalu banyak gitu ya. Belum. Kalau untuk daerah-daerah tinggal ini ya udah lumayan lah. Terutama yang akustik kok belum. Kalau boleh tahu harga satu gitarnya berapa? Kalau harga itu nanti di inbox aja. Tergantung. Nah, tergantung spek. Jadi kan masalahnya kalau untuk harga kan kayak elektrik gini kan. Ini macam-macam ini harganya. Ini mau yang bagus atau mau yang sedang atau gimana gitu. Tergantung yang ini. Jadi kalau misalnya mau yang bagus ya mau naik kan harganya. Gitu. Bapak berniat buat kelas nggak sih buat ngajarin orang lain gitu loh Pak? Sebenarnya ada maunya gitu. Cuman kan kayaknya minatnya ini yang agak belum ada yang mau itu. Sebenarnya mau sih. Siapa yang anak-anak yang masih muda gitu kan, yang kasih tahu ngajarin gitu kan. Sebenarnya mau, tapi kalau sampai sekarang ini belum kayaknya. Terlalu rumit katanya gitu bilangnya. Anak-anak muda kayak kalian ini mestinya harus suka tantangan lah. Masa ini lah itu negara-negara lain maju kayak Cina gitu kan, opaknya kan pintar-pintar. Sebenarnya mau sih, tapi nggak ada yang mau. Bingung ya. Kalau boleh tahu apa pengalaman yang paling berkesan Pak selama Bapak jadi pengrajin gitar? Ada itu dulu ada anak STKIP itu, mereka ini bikin skripsi kan jurusan fisika kalau nggak salah. Nah mereka ini mesan gitar yang dagangnya ini ada 2. Jadi buat apa ini Mbak? Gitu. Ini buat apa? Mengukur regangan senar. Jadi senar ini dikasih sana dikasih bandulan gitu kan. Kalau dikasih sekian kilo berapa tegangannya untuk yang naiknya yang atas gitu juga gitu. Nah itu, berarti kan bisa nih kalau dibikin apa buat bahan buat skripsi gitu kan. Jadi saya itu agak kaget juga. Selama ini kan taunya orang gitar mau main gitu kan. Ini enggak. Ini sekarang ada tuh di SKIP tuh di apa itu namanya? Museumnya apa itu namanya? Iya di SKIP itu. Tadi kan itu Bapak bilang kan
kayunya dari lokal tuh. Nah, Nah itu kayunya bapak beli jadi kayak udah dipotongin atau bener-bener kayu bulat itu dari alam kayak gitu? dia itu kayak yang di luar tuh ya, itu potong sendiri, jadi bulat dia datangnya. Berarti kayak daun asli. Ya, karena gini, kalau kita masuk ke tempat pemotongan kayu, mereka tuh nggak tahu ukurannya. Ukuran umum mereka tuh ya paling buat itu, buat apa gitu kan. Jadi kan ukuran itu jadi kita harus potong sendiri sesuai dengan kebutuhan. Kalau masuk ke sana udah kecil nanti kan nggak pas pokoknya, tanggung ukurannya gitu. Kira-kira harapan bapak untuk usaha bapak ke depannya gimana? Ya, ya kalau harapannya ya maju. Saya tuh sebenarnya cita-citanya pengen bikin industri gitu, urusan ini. Memang kan masih jauh lah gitu kan, karena banyak masalah yang harus di maunya produksi gitu loh, bikin pabrik atau gimana ya gitulah cita-citanya. Ini kan boleh kalau mimpi kan boleh, tapi buat kesana itu masih panjang. Sementara ini kan ya lah ini aja dulu sampai datang gitu. Nah, dari tadi udah ngomongin produksi kan Pak. Nah, pengen tahu secara singkatnya tahapannya membuat gitar dari nol sampai kayak gini gimana Pak? Ya pertama misal kayak gini ya, kita kalau ini kan sambungan ini, jadi kita cari dulu kayu yang dua bagian yang sama, jadi di press disambung itu, setelah itu baru dibentuk kayak gini. Sudah dibentuk nanti kita siap bentuk juga necknya, ini namanya necknya nih. Nah dibikin kan, ini sambungan juga ini, sambung, jadi panjang prosesnya itu, jadi kayu sambung baru dibentuk. Jadi kalau udah jadi kayak gini udah enak, nah tinggal buat slotnya kan, buat ini gitu prosesnya. Jadi kasih senar bunyi ya, jual habis itu. Tadi kan bapak sempat bilang tuh kalau pertamanya ini studio, terus Ah. nggak juga atau gimana? Kalau boleh tahu. Sampai Dulu kan studio ini kan rame. Dulu anak-anak Sapri sering banyak yang main sini, yang angkatan-angkatan dulu. Lupa namanya nggak tahu. Sering. Ya. Cuman berhubung sekarang ini kayaknya minat ke urusan band ini kan udah agak kurang. Makanya daripada sepi ya, namanya orang cari ini kan, cari duit ya. Sepi udah tutup aja, jual alatnya. Jual alatnya itu. Gitu. karena ini kan sempat cerita ke kami tuh kalau dia juga itu buat studio band juga itu satu Ini sama Pak bapak. Radi. Iya, itu bareng sama bapak atau beda? Oh enggak, Radi agak belakangan. Oh, jadi Bapak dulu. Iya, udah. Ini tahun saya bikin studio ini tahun 2005. 2005 sampai lah 2012 atau 2015 gitulah. Itu udah mulai sepi tuh. Bubar. Nah, daripada nggak ada yang main kan, nah jual alatnya tuh. Berarti itu lagi bilang kan dia bilang datang ke sini terus jadi memproduksi gitar tuh. Baru buat studio atau produksi gitar dulu? Produksi gitar dulu. Saya balik dari Jogja kan 2002 itu. Baru. 2002 itu udah bikin, tapi akustik, belum ke elektrik belum. Itu sudah banyak tuh radar di Linggau 2002 sampai lah 2005 bikin studio kan. 2005 terus sampai sekarang. Sebenarnya itu pernah vakum mungkin lama ya, dari 2016 sampai 2023 tuh nggak bikin gitar. Urusan musik ini hilang sudah, nggak lagi. Nah, karena mungkin apa ya, jenuh gitu. Nah itu, nah tahun 2023 akhir bis covid tuh mulai lagi bikin gitar lagi seperti sekarang. Ya. Waktu COVID itu apa Pak? Masih turun ya Pak ya? Turun. Atau turun ya? Sepi. Drastis banget Pak. Iya berarti masalahnya kan orang ya gimana lah namanya
enggak, Iya. ya kan? Itu. Oh, itu. Terakhir nih Pak, Nah, apa harapan Bapak untuk anak-anak muda yang zaman sekarang nih? Kan tadi kata Bapak tadi kan anak muda sekarang nih agak gimana gitu kalau tentang gitar. Nah, apa harapan Bapak untuk anak muda? ya sebenarnya untuk anak-anak muda nih harapannya gimana ya? Kalau bisa tuh lebih tertantang lah untuk maju gitu, untuk pinter gitu maksudnya. Ya nggak mesti di konteksnya pendidikan. Kayak misal maaf, ini kan untuk alat-alat mesin-mesin kayak gini, ini kan saya rancang sendiri semua ini. Maksudnya otak orang Indonesia ini bisa sebenarnya. Kenapa saya bikin ini? Karena kayak gini, ini nggak ada yang jual. Kalau mau mudah mengerjakan sesuatu kita harus kreatif. Kayak mesin itu ada yang jual tapi mahal. Daripada mahal saya bikin sendiri, lebih murah. Iya kan? Kan bisa berfungsi. Maunya anak muda itu kreatif gitu loh. Ya, harus pintar gitu loh. Harus tertantang untuk sesuatu yang hebat gitu loh. Nah, itu harapan untuk anak-anak muda gitu. Jadi kalau ada yang mau beli gitar Bapak itu bisa hubungi ke mana Pak? Langsung ke sini aja langsung. Ada nomor HP gitu. Ada itu. WA. Nah, itu Facebooknya itu. Kami masukin alamatnya. Nah, itu IG, TikTok juga ada situ. Itu sama aja namanya itu juga. Berarti Bapak lumayan aktif di sosial media ya? Ya, masalahnya sosmed itu salah satu buat iklan. Iya. Makanya bisa ada yang jauh-jauh datang sini selfies gitu kan. Ya, kayak RPR nih kan jauh-jauh nih, ada yang dari Jambi barusan tadi, dari Palembang, dari Curug, Bengkulu, banyak itu dikirim ke sini. Ya. Oke, mungkin ya terima kasih Pak. Oh itu, udah habis pertanyaannya. Udah. Kami mohon maaf jika ada salah kata, Oh iya. salah sikap kami. Heeh. Dan terima kasih banyak Pak. Ya, sama-sama. Saya juga terima kasih udah dikunjungi. Siapa tahu informasi bisa nyampe luas lagi kan. Jangan lupa anak muda ini semangat terus, harus pintar. Ya, oke. Ya,